Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Fajri Awalin. Saya adalah perwakilan dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang elektrokimia, yang lebih spesifiknya lagi tentang sel volta. Next. Adapun kelompok kami, kelompok 8 itu terdiri dari saya sendiri, Muhammad Zainul Fajri Awalin, yang kedua Niluh Ayu Sriwidyasari, yang ketiga Ninyoman Radiartini. Next. Adapun topik yang kami ambil yaitu tentang topik 3. Topik 3 itu berisi tentang carilah contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan contoh tersebut, jelaskan definisi dan konsep sel volta. Kaitkan dengan proses oksidasi dan reduksi. Next. Adapun konten atau hal yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini adalah yang pertama, contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, definisi dan konsep sel volta. Yang ketiga, kami akan mengkaitkan dengan proses oksidasi dan reduksi. Next. Adapun peta konsep kami yaitu yang seperti ini. Kami akan membahas tentang sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan juga sel elektrolisis, di mana sel volta ini juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu sel primer dan juga sel sekunder. Sedangkan sel elektrolisis terdiri dari elektrode. Next. Baiklah, tanpa berbahasa basi lagi, saya akan membahas topik kami, kelompok 8, yang pertama, yaitu tentang contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Next. Contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari ada banyak, tapi kami akan memberikan beberapa contoh sel volta saja, yaitu yang pertama ada baterai biasa, yang kedua ada baterai alkalin, yang ketiga ada baterai perak oksida, yang keempat ada sel aki, yang kelima ada sel bahan bakar. Next. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang baterai biasa. Baterai ini sering digunakan dan sering disebut dengan sel kering atau sel lesanse. Kenapa dikatakan sel kering? Karena penggunaan air di baterai ini sangat dibatasi. Sel baterai ini terdiri atas anode logam seng yang dipakai untuk wadahnya, dan katode, batang karbon yang tidak aktif, serta elektrolit campuran MnO2, NaCl, dan sedikit H2O. Sel lanse tergolong sel primer yang biasanya digunakan untuk pesawat radio tape recorder, scanner, dan sebagainya. Potensial satu sel lanse adalah 1,5 volt. Next. Yang kedua ada baterai alkalin. Kalau dilihat dari bentuknya, tentu baterai alkalin mirip dengan baterai biasa, tapi kalau urusan energi yang dihasilkan, baterai alkalin menghasilkan 2 kali lebih besar dibandingkan dengan baterai biasa. Perbedaan dasarnya hanya katode dan elektrolit yang digunakan. Sel baterai alkalin terdiri atas anode logam seng yang dipakai untuk wadahnya, katode oksida mangan, MnO2, dan serta elektrolit kalium hidroksida KOH. Baterai alkalin cocok digunakan untuk peralatan yang lebih besar seperti kamera dan tape recorder. Potensial satu sel lesanse adalah 1,5 volt, tetapi baterai ini dapat menghasilkan arus lebih besar untuk waktu yang lebih lama dan pada baterai kering biasa. Reaksinya bisa Anda lihat di sana dan bisa Anda baca sendiri. Selanjutnya tentang baterai peroksida dan seterusnya, contoh yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Niluh Ayu Sriwidyasari. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih Fajri. Untuk selanjutnya, yang ketiga adalah baterai perak oksida. Anode yang digunakan pada baterai perak oksida sama dengan yang digunakan pada baterai biasa dan baterai alkalin. Susunan baterai perak oksida yaitu Zn sebagai anode, Ag2O sebagai katode, dan KOH sebagai elektrolit. Baterai perak oksida memiliki potensial sel sebesar 1,5 volt dan mampu bertahan dalam waktu yang lama.
Kegunaan baterai jenis ini adalah untuk arloji, kalkulator, dan berbagai jenis peralatan elektronik lainnya. Adapun reaksinya dapat dilihat pada PowerPoint. Yang selanjutnya adalah next. Yang keempat adalah sel aki. Aki merupakan contoh sel volta bersifat reversibel. Apa itu reversibel? Yaitu hasil reaksi dapat diubah menjadi zat semula. Biasa disebut reaksi bolak-balik. Pada sel aki ini ada istilah isi ulang. Jadi kalau energinya lemah bisa diisi ulang. Sel aki terdiri atas anode, yaitu lempeng logam tumbal Pb, katode, lempeng logam oksida timbal PbO2, elektrolit, larutan asam sulfat H2SO4 encer. Pada saat sel aki menghasilkan alur listrik, maka anode Pb dan katode PbO2 akan berubah membentuk PbSO4. Ion H+ dan H2SO4 berubah menjadi H2O sehingga konsentrasi H2SO4 berkurang. Sel aki dapat diisi atau disetrum kembali sehingga konsentrasi H2SO4 kembali seperti semula. Aki umumnya kita temui memiliki potensial sebesar 6 volt kecil sebagai sumber arus sepeda motor dan 12 volt besar. Reaksinya dapat dilihat sebagai berikut. Next. Yang kelima atau yang terakhir adalah sel bahan bakar. Sel bahan bakar merupakan sel yang menggunakan bahan bakar campuran hidrogen dengan oksigen atau campuran gas alam dengan oksigen. Bahan bakar atau reaksi tersebut dialirkan secara terus-menerus. Gas oksigen dialirkan ke katode melalui suatu bahan berpori yang menjadi katalis reaksi, dan gas hidrogen dialirkan ke anode. Sel seperti ini digunakan sebagai sumber listrik pesawat luar angkasa. Adapun reaksinya sebagai berikut. Next. Konten kami yang kedua adalah definisi dan konsep dari sel volta. Kami akan membahas definisi dan konsep dari sel volta itu sendiri. Next. Adapun definisi dari sel volta. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik, diperoleh dari reaksi kimia yang berlangsung secara spontan. Beberapa literatur menyebutkan juga bahwa sel volta sama dengan sel Galvani, diperoleh oleh gabungan ilmuwan yang bernama Alexander Volta dan Luigi Galvani pada tahun 1786. Adapun materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ninya Maradiarti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu konsep sel volta, di mana terdiri dari susunan sel volta, itu terdiri dari anode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi, katode, atau yang positif, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi. Selanjutnya ada elektrolit, yaitu zat yang dapat mengantarkan listrik. Selanjutnya ada rangkaian luar, yaitu kolom konduktor yang menggabungkan anoda dan katode. Selanjutnya ada jembatan garam. Jembatan garam yaitu rangkaian dalam yang terdiri dari parutan garam. Selanjutnya ada diagram sel volta. Diagram sel volta adalah notasi singkat yang menggambarkan terjadinya reaksi pada sel volta. Diagram sel volta dirumuskan sebagai berikut. Anode atau oksidasi, jembatan garam, katode atau reduksi, elektrode atau ion-ion dalam larutan. Ion-ion dalam larutan bagi elektrode. Kedua garis vertikal yang sejajar menyatakan jembatan garam yang memisahkan kedua elektrode. Contoh notasi sel volta sebagai berikut. Zn S garing Zn2+, jembatan garam Ci2+, Aki garing Cu+S. Tanda koma dapat menggantikan tanda miring untuk komponen terpisah dengan fase yang sama. Sebuah sel yang terbuat dari elektrode platina dengan reaksi keseluruhan H2 plus Cl2 menghasilkan 2 HCl dapat ditulis notasinya sebagai berikut.
PT laring H2 dalam kurung B larutan gas H positif aktif jembatan garam Cl- aktif per Cl2, PT. Selanjutnya ada potensi standar potensial sel standar atau E0 sel. Adanya arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua elektroda yang disebut juga dengan potensial sel atau E-sel, ataupun gaya gerak listrik atau BGL atau electromagnetic force atau EMF. E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anode. Katode adalah elektroda yang memiliki nilai E0 lebih besar atau positif, sedangkan anode adalah elektroda yang memiliki nilai E0 lebih kecil atau negatif. Deret kereaktifan logam atau deret volta. Urutan unsur-unsur logam pada tabel potensial elektroda standar disebut juga deret elektrokimia atau deret volta. Ini memberikan informasi suatu reaksi redoks. Bisa dilihat di sini, ini urutan sel volta, deret sel volta. Pertama itu reaksi unsur logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Sifat reduktor daya reaksi logam semakin berkurang dari kiri ke kanan, cenderung logam untuk teroksidasi semakin berkurang dari kiri ke kanan. Sifat oksidator atau daya oksidasi logam semakin bertambah dari kiri ke kanan, kecenderungan ion logam untuk tereduksi semakin bertambah dari kiri ke kanan. Berikutnya yang ketiga yaitu oksidasi reduksi. Kaitannya sel volta dengan proses oksidasi dan reduksi. Kaitan sel volta dengan proses reaksi oksidasi dan reduksi yaitu elektrokimia adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan listrik. Sel volta dan sel elektrolisis merupakan wujud nyata dari hubungan yang dimiliki oleh reaksi redoks dengan elektrokimia. Proses yang terjadi dalam elektrokimia merupakan konversi energi yang dihasilkan oleh reaksi redoks menjadi energi listrik atau juga sebaliknya, di mana energi listrik akan digunakan untuk dapat mendorong terjadinya suatu reaksi yang bersifat spontan dan non-spontan. Reaksi redoks spontan. Spontannya reaksi redoks dapat diprediksi dari nilai potensial reaksi redoks tersebut. Nilai-nilai potensial reaksi redoks sama dengan nilai potensial sel, yaitu selisih antara potensial reduksi katoda dan reaksi reduksi dengan potensial reduksi anode atau reaksi oksidasi. Suatu reaksi redoks akan berlangsung spontan ke arah pembentukan produk bila potensial reaksinya bernilai positif. Redoks spontan yaitu nol redoks lebih besar dari 0. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.